Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Layina Tabinamsah dari Ilmu Komunikasi 2024. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan pada masa Jokowi, kemudian fenomena oligarki di Indonesia itu berjalan. Juga akan sedikit membahas tentang bagaimana prediksi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo mendatang. Kali ini saya bersama, boleh dikenalkan Kak? Oke, halo, perkenalkan nama aku Aldi Setiawan dari Politik Angkatan 2022. Oke, jadi buat Kak Aldi, kita kan udah menjalani juga merasakan pemerintahan Presiden Jokowi ini selama 2 periode, yaitu dari tahun 2014 hingga 2024 kemarin. Nah, kalau menurut Kak Aldi sendiri, Kakak menilai kinerja dari pemerintahan Presiden Jokowi kemarin ini dalam melaksanakan tugas itu bagaimana sih? Apakah memang sudah terlaksana semuanya dengan baik, atau pun memang ada hal-hal yang cukup kita apresiasi dari hasil kerjanya beliau itu? Oke, sejauh dari yang aku tahu sendiri ya, dari penilaian 2 periodenya Jokowi sendiri, menurut aku lumayan cukup bagus ya, terlebih dari caranya Pak Jokowi untuk melakukan diplomasi sendiri terhadap kerjasama luar negeri, ataupun kayak pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dilalui era Jokowi itu lumayan menurut aku cukup bagus juga sih. Terlebih juga kita waktu era yang ada SEA Games atau apa gitu, itu opening pembukaannya kita cukup dipandang di mata dunia sih kayak gitu. Meriah banget ya. Iya. Itu memang bisa kita lihat kalau di masa Presiden Jokowi ini cukup membuat nama Indonesia ini lebih dikenal lagi Iya, di benar. kancah internasional ya Kak. Kemudian selanjutnya setiap positif pasti ada negatifnya dong Iya, benar Kak. banget. Kalau menurut Kakak sendiri, ada nggak sih keputusan atau kebijakan dari Presiden Jokowi ini yang cukup merugikan bangsa kita ataupun juga kita sebagai warga negaranya gitu? Oke, mungkin kalau dibilang negatifnya ya cuma emang nggak secara langsung terlihat langsung mengarah ke Pak Jokowi sendiri. Oke. Tapi lebih ke arah, menurut yang aku tahu itu strukturisasi dari pemerintahannya sendiri. Kebetulan kemarin baru banget aku ikut seminar tentang korupsi, yang mana itu bentuk tindakan KPK tercatat bahwa mereka tuh hampir dalam 1 tahun melakukan 3 kali perubahan terkait keberlakuan undang-undang mereka buat di korupsinya itu loh. Jadi menurut aku terkait negatifnya ya itu sendiri gitu loh, kayak gitu sih. Oh, berarti karena lebih sering reshuffle undang-undang Iya. gitu ya Kak. Jadi kok kesannya tidak kurang ini ya. Rasa tol juga gitu loh, Iya, kebijakan-kebijakannya kayak gitu. Baik, kemudian yang kita tahu juga kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi Pilpres itu sendiri ya Kak. Nah, di situ juga sempat di mention kalau ada terjadi dinasti politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Kalau menurut Kakak sendiri, dinasti politik ini apakah memang menjadi wajar terjadi di suatu negara, atau memang fenomena ini hanya terjadi di Indonesia aja yang Kakak ketahui? Oke. Dari yang aku tahu sendiri ya, sebenarnya fenomena dinasti politik sendiri itu salah satu fenomena yang bisa dibilang wajar juga ya, walaupun di negara-negara lain ataupun Indonesia sendiri. Cuma yang menjadi titik fokus ya sendiri dari yang aku tahu, fenomena dinasti ini itu dilihat negatif ataupun positif dari cara mereka untuk bermain perannya sendiri loh. Karena apabila ketika dinilai dari tokoh individunya sendiri untuk melakukan dinasti politik, capable atau enggaknya itu menjadi salah satu poin penting juga. Dan ketika mereka terjun, yang jadi penilaian negatif atau enggaknya itu balik lagi di sistem mereka, cara untuk ikut andil dalam perannya tersebut, kayak gitu sih. Oke, berarti sebenarnya wajar saja dinasti politik ini dilakukan, tapi memang orang-orang yang ada di dalamnya juga harus capable, Iya. ataupun memang ada kapasitasnya memang memadai untuk dapat menjadi pemerintah. Kemudian selanjutnya
kalau di Indonesia ini memang sebenarnya di mana-mana sih proses oligarki itu memang ini ya Kak, sebenarnya wajar untuk terjadi. Iya, bisa aja terjadi. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri, idealnya sistem oligarki berjalan itu gimana sih Kak? Kayak tadi aku bilang ya, jadi si oligarki ini sendiri itu sebenarnya untuk keseluruhan masyarakat Indonesia sendiri itu mempunyai hak yang sama juga kan untuk ikut andil dalam perannya masing-masing. Cuma kalau kita lihat dari oligarkinya sendiri, mungkin kalau menurut aku dari strukturisasinya sendiri ya, ketika emang seseorang tersebut ingin maju dalam ranah pemerintahan atau perpolitikan yang ada, mereka emang Menurut Kakak sendiri, fenomena oligarki di Indonesia ini terjadinya memang kayak sudah masif sekali atau memang masih normal aja oligarki yang ada di Indonesia itu? dari yang sejauh aku lihat juga ya, kayak kebetulan juga kemarin kita habis reshuffle presiden juga kan, dan baru banget pengangkatan kabinet barunya itu dengan menteri-menterinya yang lumayan wow. Itu kalau dilihat-lihat lagi kan kebanyakan juga banyak dari menteri-menterinya ternyata itu turunan dari bapaknya yang memang sebelumnya menjadi menteri di era Jokowi sendiri. Jadi Iya, karena yang saya tahu juga kayak Haji Isam itu kayak di pemerintahan kabinet Prabowo ini sendiri juga cukup membawa keluarga-keluarganya itu ya Kak. Jadi memang semasif itu ya, Iya, benar. proses fenomena oligarki di Indonesia ini. Nah, tapi kalau menurut Kakak sendiri, dari keberadaan para tokoh-tokoh oligarki itu sendiri, pasti ada aspek positif dan negatifnya ya Kak. Kalau menurut Kakak gimana tuh kalau kita lihat dari sisi positifnya keberadaan para oligarki ini tadi? Oke, kalau dilihat dari positifnya sendiri ya tentu kita juga tahu kan backgroundnya mereka itu sendiri dari keluarga mereka yang mungkin terdidik sebagaimana posisinya mereka untuk berperan adil di dalam pemerintah sendiri. Tapi mungkin untuk negatifnya kayak kita jadi susah ngelihat gak sih buat peluang masyarakat umum atau orang-orang lain yang memang memiliki kapabilitas di bagian itu yang secara nggak langsung jalan mereka untuk ikut andil di dalamnya itu mulai terlarang gitu loh, kayak gitu. Oke, jadi bisa saya tangkap sendiri deh kalau memang sebenarnya positifnya juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya juga membawa nama Indonesia di mata internasional juga banyak, jadi kayak lebih ternotis gitu ya Indonesia juga baik pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan sih sebenarnya. Tapi kalau dari negatifnya sendiri, Kakak pernah tahu nggak yang kayak dari tokoh-tokoh oligark mempunyai perusahaan gitu, terus kayak sempat ada konflik dengan masyarakatnya yang mengambil tanah adat dan lain-lain? Ya itu biasanya kalau kayak gitu bisa dibilang politik ekonomi kalau di aku. Oh, politik ekonomi. Iya, Ya, kayak jadi gitu. boleh dijelaskan sedikit Kak? Kurang gimana lebih mereka ikut membawa perpolitikan yang mereka miliki, atau ibaratnya kayak jabatan yang mereka miliki untuk ikut andil dalam berjalannya kelangsungan kemulusan ekonomi yang mereka miliki untuk tatanan pemilikan mereka, kayak entah barang-barang atau fasilitas gitu lah, kayak gitu kurang Berarti lebih. itu hanya menguntungkan di satu pihaknya Iya, aja. bisa dibilang gitu. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya yang kita ketahui bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi juga cukup identik dengan hutang luar negeri yang cukup tinggi. Kalau menurut dari Kakak sendiri gimana tuh kebijakan hutang luar negeri yang dilakukan pada masa Presiden Jokowi? Oke, mungkin dari yang aku tahu aja ya, kebijakan utang luar negerinya ini sendiri mungkin digunakan buat pembangunan yang baru-baru banget terjadi itu nggak sih, yang di Kalimantan? Oke, yang seperti IKN gitu Iya, ya. dari yang aku lihat sendiri kan itu juga kurang banget buat disosialisasikan ya, yang terkesan mendadak banget. Jadi mungkin dari situ aja sih kurangnya, kayak jadi berimplikasi terhadap utang luar negeri yang meningkat, dan ya implikasinya pun nanti terhadap ekonomi masyarakat banyak yang berubah gitu loh tatanannya, kayak gitu sih. Oh, oke.
yang kita tahu daripada era-era sebelumnya kayak dari Presiden SBY memang meningkatnya kan cukup terlihat di masa Presiden Jokowi ini ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri dari besarnya hutangnya dari Presiden Jokowi ini apakah akan berdampak pada dekadenya Pak Prabowo ini Kak? Kemungkinan besar iya, karena secara nggak langsung itu kan utang yang dimiliki itu atas namanya negara juga ya, yang mana Pak Prabowo sendiri itu kan sebagai orang yang dijadikan ikon dari Indonesia sendiri untuk ya mewarisi utang-utang yang ada lah, simpelnya kayak gitu. Berarti secara tidak langsung Pak Prabowo jadi ikut harus bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dibuat dari masa pemerintahan Presiden Jokowi ya Kak? Kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau setelah dari masa Presiden Jokowi ini kan terpilih Pak Prabowo dan anaknya Mas Gibran untuk menjadi ini ya kepala pemerintahan di Indonesia. Kalau kakak sendiri ada gambaran atau prediksi nggak sih terhadap nanti gimana masa pemerintahan di Presiden Prabowo ini akan berjalan, entah itu dari sisi eksekutifnya, legislatif ataupun di yudikatifnya? Oke, sebelumnya kan kita juga tahu ya gunjang-gunjingnya pas belum pemilihan kemarin, pesta demokrasi yang ada. Mungkin kalau kita lihat nanti jalannya kayak gimana, kita juga kurang tahu untuk memprediksinya juga ya, karena kayak kedepannya pun kita nggak akan ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat dari sistematika yang mereka sudah jalankan sebelumnya, itu kemungkinan besar akan ada part 2, entah sistem mereka apa yang akan ditabrak kemudian, atau ada yang diubah, atau kemungkinan besar bahkan tatanan yang ada di Indonesia bakal besar-besaran diubah juga sih, kayak gitu sih. Jadi menurut kakak akan berbeda dari pemerintah Pak Jokowi sebelumnya? Kemungkinan besar bisa akan jadi berbeda ya, tidak sama yang lempeng aja gitu ya bisa Kak? jadi. Oke. Kemudian selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa memang sempat agak ricuh terkait dengan pencalonan Mas Gibran sebagai wakil presiden karena cukup ini ya melewati keputusan MK dan benar. juga yang kita tahu bahwa Mas Gibran ini umurnya sebenarnya belum cukup untuk maju menjadi ini wakil presiden, dengan yang kita tahu pengalamannya juga masih kemarin yang paling terakhir yaitu wali kota Solo. Nah kalau dari kakak sendiri dengan kapabilitas Mas Gibran yang dinilai kurang siap, apakah nantinya Mas Gibran ini akan menjadi suatu tantangan bagi Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang ada begitu? Tantangan pasti ada aja sih. Mungkin kalau dari faktor Mas Gibrannya sendiri kemungkinan besar bakal ada ya, karena fase pencalonan dia sendiri aja itu mendapat banyak kritik terlebih dari masyarakat Indonesia, dan kemungkinan besar ketika dia menjalankan peranannya sebagai wakil dari presiden sendiri pasti akan ada banyak tantangan juga sih. Oke, jadi kalau menurut kakak sendiri juga kan ini memang perbedaan usia cukup jauh ya Iya, Kak, jauh antara banget, Mas bener. Gibran dan Pak Prabowo itu. Oke, jadi buat pertanyaan terakhir nih Kak, seperti yang kita tahu bahwa kemarin pencalonan dari segi Pak Prabowo pun juga tidak semulus itu ya Kak, karena memang Pak Prabowo ini juga memiliki track record di masa lalu. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Prabowo juga sempat dicap bahwa pelanggar HAM karena fenomena kasus penculikan aktivis tahun 98, dan terindikasi bahwa Pak Prabowo ini juga terlibat dengan tim Mawar. Nah, kalau dari kita lihat track record itu tadi, menurut kakak akankah hal tersebut bisa terjadi dalam masa pemerintahan Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan, atau karena sudah banyak yang mengkritik mungkin hal tersebut menjadi evaluasi dari Pak Prabowo itu sendiri? Oke. Pertama yang aku poin banget, banyak kritik tadi ya. Iya. Kemungkinan terbesar walaupun banyak kritik, aku rasa sampai sekarang pun masih belum ada respon juga kan dari pemerintahan yang ada. Jadi apabila kita lihat akankah ada kemungkinan untuk berimplikasi terhadap kepemimpinannya dia sendiri, aku rasa bakal ada sih. Karena secara tidak langsung sendiri background yang dimiliki Pak Prabowo yang ada juga, dia secara nggak langsung terbentuk atas sebuah militer yang mana itu
sebagai salah satu konsep yang lumayan berbeda dengan kondisi negara yang ada pada saat ini ya. Kayak gitu sih dari yang aku tahu. Oke, jadi memang bisa saja terdapat kemungkinan untuk kedepannya kita ini cukup kebebasan pendapat kita juga akan sedikit ini ya terpengaruh Iya. apalagi untuk mengkritik Benar pemerintah. banget. Sekian itu aja Kak. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya memang banyak sekali aspek yang positif juga negatif yang terjadi pada saat pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga kita juga sudah sempat membahas bagaimana prediksi ke depannya pada saat pemerintahan Pak Prabowo. Sekian itu saja. Terima kasih Kak Aldi udah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.